kata dia. Sampaikan itu pada 2,5 juta pekerja konstruksi yang kehilangan pekerjaan. Sampaikan ke mereka. Sampaikan itu pada pekerja-pekerja di TVRI dan RRI yang sistem kontrak. Sampaikan itu pada mereka. Tapi ngomongnya lihat matanya. Dan katakan pada mereka, ini efisiensi untuk kita semua. Baik. Lalu mereka akan tanya, kenapa saya di PHK? Kenapa saya berhenti? Sampai di situ dulu ya, Bang Adian. Saya berikan kesempatan dulu kepada Mas Media. Mas Media, itu tadi Anda bisa juga menimpali apa yang disampaikan Bang Adian, tapi poinnya Mas Uki adalah ini kan habit baru. Biasanya memang kebiasaan baru itu mengguncang tatanan yang lama. Apakah memang karena itu makanya jadi gaduh karena hanya sekedar habit baru? Atau memang ada alasan konkret kenapa ini mengguncang? Sebetulnya kalau alasannya pemangkasan anggaran ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi filsuf Prancis itu pernah mengingatkan, masa yang membahayakan itu adalah ketika reformasi dilakukan oleh pemerintah yang buruk, tata kelola yang buruk. Jadi di sini saya lihat tata kelola rasionalisasi dari pemangkasan anggaran itu yang bermasalah. Bayangkan dari budget lain yang dipangkas oleh pemerintah itu nggak semuanya yang sifatnya adalah perjalanan dinas atau sesuatu yang tidak efisien. Masyarakat cerdas juga. Hari ini heboh di Twitter. Contohnya apa? Sesuatu yang tidak bayangkan yang dipangkas itu adalah beasiswa untuk keluarga anak yang tidak mampu. Beasiswa KIP itu dipangkas. Terdampak 600.000 orang. Belum lagi beasiswa untuk dosen, tunjangan untuk dosen juga berkurang, termasuk juga biaya penelitian berkurang. Kementerian PU itu berkurang 80 triliun. Jangan dilihat bahwa ini kemudian efisiensi dari segi anggaran, ini dampaknya terhadap layanan publik. Layanan publik di daerah 3T. Kalau jembatan nggak ada, sekolah nggak ada di sana. Jadi maksud Anda salah kalau efisiensi ini hanya untuk memotong aspek-aspek yang tidak esensial. Itu salah. Ternyata yang esensial ikut terpotong. Iya betul, ikut terpotong. Dan ini yang dikritik oleh masyarakat. Makanya hari ini kan masyarakat protes. Kemudian kebijakannya berubah. Kemarin polisi nggak dipotong, Polri sekarang dipotong. Ini kan nggak bisa. Pengelolaan negara berdasarkan protes. Viral based approach. Teori yang mungkin hanya lahir ketika zamannya Pak Prabowo Gibran. Kalau sudah viral, baru berubah. Ini kan nggak bisa negara dikelola seperti ini. Jadi ini yang dikritik oleh masyarakat. Jangan sampai gara-gara ingin mendorong ya panggung-panggung ambisi dari Pak Presiden justru kemudian dikorbankan kebijakan-kebijakan yang selama ini sampai di situ dulu tuh panggung-panggung ambisi. Dan mumpung Anda menyentuh bahwa nggak sampai situ dong Mbak, itu pendamping desa tidak dibayar 2 bulan, anggaran cuma sanggup bayar mereka 10 bulan. Dosen hakim MK, hakim yudisial, dosen bang iya. Dosen Semua. hutang pemerintah itu 8 triliun per tahun nggak dibayar. Item-itemnya banyak dari yang disebutkan nah pasti. itu kan efek pemangkasan anggaran ini. Lalu efek ini mau dianggap tidak ada dengan apa yang disampaikan kawan kita tadi. Ini bisa jadi pupuk dan sebagainya. Ini bisa jadi pendidikan. Lu tahu nggak sebelum anggaran dipotong itu rencana kita akan membangun 9.000 unit sekolah dan ketika dipotong 0 unit. Ya bilang sama mereka. Oke. Itu loh. Baik. Oke, lu tahu nggak bahwa ketika perut diisi, tapi kepala tidak diisi, maka negara ini sedang memproduksi generasi buruh punya anak buruh, buruh punya anak buruh. Oke, baik. Itu contoh-contohnya ya, dampaknya. Poinnya adalah tadi ada tata kelola yang buruk, kemudian juga ada panggung ambisi dari Presiden. Mas Media menyebutkan itu secara lantang. Coba Mas Astrio ditanggapi dulu. Ada panggung ambisi, apakah ini hanya sekedar ambisi dari Presiden? Mbak Zilvia, jadi pertama yang harus kita pahami adalah bahkan sampai hari ini sekalipun dan masih akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan, diskusi dan raker antara KL dengan DPR RI itu masih akan terus berjalan. Di sini akan ada diskusi yang konstruktif maupun meluruskan hal-hal yang selama ini ternyata tidak benar. Seperti tadi contoh yang disampaikan ada PHK dari salah satu atau beberapa karyawan yang RRI yang ternyata sudah diklarifikasi. Maaf Mbak, saya ralat. Itu tanggalnya itu berhenti tanggal 14. Sekarang tanggal berapa? 13. Besok sudah selesai. Beberapa hari ke depan. Karena impresnya mengatakan tanggal 14. Oke.
Sehingga 14. proses tersebut masih berjalan. Yang kedua adalah yang perlu kita pahami juga, ini baru memasuki tahap pemangkasan anggaran pemotongan. Yang kita sering lupa adalah setelah anggaran ini dipangkas dalam bentuk efisiensi ini, anggaran ini akan direalokasikan kembali ke dalam KLKL. Untuk apa? Untuk program-program yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat. Karena balik lagi Mbak Zilvia, tugas utama daripada APBN ini adalah tadi mendeliver program-program yang berkualitas yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Lalu kedua adalah yang Jadi perlu sekolah itu dipisah- tidak berkualitas, makanya dipotong. Jadi begini Bang, 9.000 unit itu tidak berkualitas, makanya dipotong. dengan segala hormat, efisiensi yang hari ini dilakukan akan di-reinject kembali untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang ada di seluruh kita bicara Indonesia. by data sekarang, tidak dengan harapan-harapan yang tidak dibangun di atas basic data. Oke, berarti ada 47.000 km jalan nasional dan 3.200 km itu rusak. Dan itu tidak penting. Sama sekali bukan seperti itu Bang Adi. Kenapa Jadi begini, ini Kenapa tadi dihapus? terjadi banyak salah kaprah juga. Misalnya contoh, ketika ada pemotongan anggaran atau efisiensi di dalam Kementerian PU, itu bukan berarti pembangunan infrastruktur itu berhenti Mbak Sylvia. Tapi sama seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, beliau mengatakan bahwa ini adalah akan dijalankan namanya public-private partnership. Ini maaf ya Mbak, Di mana kita maaf juga ya Mas ya, ini by data nggak? tentu saja. Oke, Pak, kan datamu gini, mana? karena Ayo kita gini, buka. Data saya sebelum keluar SK Menteri Keuangan yang kemarin, dari 9.000 rencana pembangunan sekolah unit jadi 0. Dari 2.000 sekian madrasah cuma jadi 86 kalau tidak salah. Oke, pembangunan jalan cuma 83 km. Tidak ada lagi pembangunan jembatan gantung dan sebagainya. Itu data yang dipaparkan Menteri PU. Lalu lu bercerita tentang ini akan dialokasikan nanti. Kapan? Karena ini anggaran 1 tahun. Apa yang barusan disampaikan oleh Bang Adian itu merupakan salah satu bentuk cherry picking data. Bang Adian lupa ada sekitar 200 sampai 300 ribu sekolah yang juga memerlukan renovasi. Di mana anggarannya kalau kita tidak bisa merefocusing anggaran-anggaran tersebut. Jadi pada satu sisi kita memang dihadapi dilema, betul Bang Adian. Kalau kita tidak memiliki di anggaran keterbatasan ruang 110 fiskal, triliun, begini, Bang, renovasi saya itu sudah selesaikan dulu. termasuk. Jadi begini Bang. Sekarang renovasinya hilang, pembangunannya hilang. Oke, ditanggapi dulu. Kalau pemerintah Indonesia tidak memiliki keterbatasan fiskal, maka semua program-program tersebut akan dengan mudah dapat dibiayai oleh APBN. Tetapi Yang masalahnya hari harusnya ini dilakukan kita pemerintah mengalami mendengar penderitaan rakyat, bukan itu yang rakyat akan mendengar dilakukan, Bang. penderitaan pemerintah. Karena rakyatlah yang membayar pemerintah, Efisiensi. dibayar untuk bekerja dan dibayar untuk mendengar. Hari-hari ini Bang. rakyat mendengar penderitaan pemerintah Oke. tentang subsidi, Jadi penderitaan dengar dulu, pemerintah Evi. tentang anggaran, Oke, Bang penderitaan Adian. pemerintah tentang fiskal. Kok kita mendengar pemerintah menderita terus penderitaan kita siapa yang dengar? Oke, coba didengarkan dulu dan dengan kemudian sangat ditanggapi. sederhana argumen ini bisa dijawab, yaitu adalah apa? Tujuan efisiensi senilai kurang lebih 300 triliun rupiah adalah untuk merealokasikan anggaran tersebut 300 triliun untuk program-program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti apa contohnya? Makan bergizi gratis. Seperti contohnya apa? Fasilitas kesehatan, cek kesehatan gratis. Seperti contohnya apa? Renovasi sekolah-sekolah yang sudah rusak sedang dan rusak berat. Di Ini mana semua adalah data renovasi itu di mana? Jadi begini Bang, apakah Bang Adian lebih prefer anggaran tersebut digunakan Enggak, di mana untuk data perjalanan renovasi itu? dinas dibandingkan Enggak, anggaran di tersebut mana data digunakan renovasi itu untuk di mana? renovasi sekolah? Datanya di mana? Sekarang begini Bang, dengan anggaran Itu imajinasimu atau by data? by data Bang, karena Mana di dalam datanya? era APBN 2025 Berarti- anggaran untuk renovasi sekolah itu dianggarkan 20 triliun rupiah. Abang Itu bayangkan anggaran pendidikan 20%. Saya sudah dapat bahannya Untuk dari renovasi sekolah, Kementerian Bang. PU. Kementerian PU itu